Stop, jangan scroll dulu. Gua minta waktu lo sebentar aja. Karena gue punya satu pertanyaan simpel yang bakal nentuin nasib dompet dan karier lo 2 tahun lagi. Pertanyaannya sederhana tapi nyelekit. Lo sadar nggak kalau cara kerja lo sekarang itu sebenarnya udah kadaluarsa? Banyak orang di luar sana masih denial. Mereka bilang, AI itu cuma tren sesaat. Paling tahun depan juga hilang kayak tren NFT atau metaverse. Wake up bestie, AI itu bukan tren, itu tsunami. Dan di tahun 2026, dunia bisnis bakal kebelah jadi 2 kubu ekstrem. Mereka yang diperbudak sama algoritma karena nggak ngerti cara mainnya, atau mereka yang jadi raja di industrinya karena punya pasukan robot yang kerja 24 jam non-stop. Sekarang, coba jujur sama diri lo sendiri. Lo ada di kubu mana? Kalau lo masih ngerjain semuanya manual, ngetik caption Instagram satu-satu sambil mikir keras, desain postingan sendiri di Canva berjam-jam, balesin chat customer satu persatu, pakai template copy-paste, sorry banget, lo lagi antre tiket VIP menuju kebangkrutan. Lo lagi lari pakai kaki telanjang ngelawan orang yang naik roket. Tapi tenang, lo nggak perlu panik dulu. Di video ini, gue bakal kasih lo peta jalan, kompas, dan cheat code-nya biar lo nggak cuma selamat, tapi jadi pemenang. Welcome back to the channel NetHub Global. Satu-satunya tempat di mana kita ngomongin strategi bisnis, pakai data, sains, dan logika. Bukan cuma motivasi kosong yang bikin lo semangat bentar, terus bingung lagi. Hari ini kita bakal bedah tuntas kenapa bisnis tanpa AI bakal game over di 2026 dan step by step gimana caranya lo bisa selamat dari seleksi alam digital ini. Siapin kopi lo, matiin notif pacar atau grup WhatsApp lo bentar, kita masuk ke mode serius. Kita mulai. Yo, Gen Z dan Millennials. Dengerin baik-baik karena gue mau spill the tea soal sesuatu yang lebih serem daripada cancel culture, lebih serem daripada pertanyaan kapan nikah, atau tagihan pay letter lo yang numpuk. Kita bicara soal nyawa karier dan bisnis lo di masa depan yang deket banget. Coba kita mainkan sebuah simulasi. POV, sekarang tahun 2026, lo bangun pagi, cek HP, dan tiba-tiba dapat notifikasi kalau bisnis lo atau perusahaan tempat lo kerja tiba-tiba game over, bangkrut, gulung tikar. Bukan karena lo nggak punya modal, bukan karena lo males atau nggak kerja keras, tapi karena lo masih pakai cara lama di saat dunia udah full AI mode. Serius, it's giving kepunahan massal buat mereka yang keras kepala. Kalau sampai detik ini, lo masih pikir AI itu cuma mainan buat bikin foto Disney Pixar lucu-lucuan, atau cuman alat bantu ngerjain skripsi biar cepet kelar. Fix lo butuh vibe check sekarang juga. Mindset itu bahaya banget. Data dari berbagai riset ekonomi global menunjukkan kalau 2026 bakal jadi titik balik, atau singularity point, di mana AI bukan lagi opsi tambahan, tapi survival requirement. Syarat hidup mati. Hari ini, gue bakal bongkar datanya. Kenapa lo harus panik secara rasional? Tapi, don't worry, gue juga bakal kasih tahu gimana caranya lo bisa jadi main karakter yang justru tajir melintir gara-gara revolusi ini. No cap, let's dive in. Oke, kita masuk ke sesi vibe check finansial. Kenapa gue berani bilang bisnis manual bakal mati kelaparan? Kita bedah pakai angka. Karena math don't lie. Angka nggak punya perasaan, dia cuma tunjukin fakta. Kita ambil contoh simulasi bisnis yang paling umum di kalangan Gen Z saat ini. Misalnya, lo punya agensi konten, jasa freelance, atau toko online yang lagi mau scale up. Bayangin, lo punya tim kecil yang solid. Lo butuh 1 orang copywriter buat nulis, 1 admin CS buat bales chat, dan 1 desainer grafis buat visual. Di Jakarta atau kota besar lainnya, UMR dan standar gaji layak itu udah di angka 5 jutaan per orang. Jadi, hitungan kasarnya, buat gaji pokok doang, lo udah bakar 15 juta per bulan. Ingat, itu baru gaji pokok. Belum tunjangan, belum bayar listrik, belum internet, belum kopi senja buat lembur, dan belum drama kalau tim lo lagi burnout, sakit, atau bad mood.
It's a huge burn rate buat bisnis yang baru merintis. Duit lo abis cuma buat operasional, bukan buat pertumbuhan. Sekarang kita lihat dari perspektif musuh lo, kompetitor yang pakai AI. Di tahun 2026, AI bukan cuma sekadar asisten, tapi bisa mengotomatisasi 80-90% tugas repetitif yang biasanya dikerjain manusia. Apa modal mereka? Mereka langganan ChatGPT Plus atau Cloud buat otak strategi. Mereka pakai Midjourney buat visual kelas dunia. Mereka pakai Zapier buat nyambungin semuanya. Total langganan tools canggih ini kalau dijumlahin cuma sekitar 1,5 juta rupiah per bulan. Coba lo bandingin baik-baik. 15 juta cara manual lawan 1,5 juta cara AI. Itu penghematan 90% bro. Gila nggak? Coba bayangin, duit sisa 13,5 juta itu bisa lo pakai buat apa? Lo bisa pakai buat ads gila-gilaan biar brand lo viral. Lo bisa pakai buat riset produk baru. Atau lo tabung buat pensiun dini di umur 30. Disinilah price war atau perang harga yang sebenarnya dimulai. Kompetitor lo yang pakai AI bisa jual jasa atau produk lebih murah 30% dari lo. Tapi mereka tetap cuan tebel karena biaya operasional mereka kecil banget. Lo, kalau lo turunin harga, lo boncos. Kalau lo naikin harga, nggak ada yang beli. Lo kejepit. It's giving financial suicide. Belum lagi soal speed atau kecepatan. Marketing di 2026 butuh kecepatan cahaya. Cara manual. Tim, lo butuh waktu 3 hari buat brainstorming, bikin konten, revisi, sampai posting. Cara AI, 1 jam jadi 10 variasi konten. Video TikTok, Reels, Shorts, semua ready. Lo baru upload 1 konten dengan susah payah, kompetitor lo udah ngebom pasar dengan 50 konten. Siapa yang menang di mata algoritma? Jelas yang paling banyak, paling cepat, dan paling konsisten. Dan terakhir, aspek customer service. POV, ada customer chat jam 2 pagi karena dia lagi insomnia dan pengen belanja. Bisnis manual, admin lo lagi tidur nyenyak. Chat baru dibales jam 9 pagi besoknya. Pas dibales, customer udah hilang feeling atau udah beli di tempat lain. Bisnis AI, chatbot dengan emotional intelligence ngebales detik itu juga. Dia nggak cuma nyapa, tapi bisa ngerayu, kasih rekomendasi produk yang cocok, bahkan kasih diskon otomatis biar closing. Jam 9 pagi, pas lo bangun, duit udah masuk rekening. Bisnis manual lo, literally too slow for this fast-paced world. Wait, sebelum kita lanjut ke fakta algoritma yang lebih gila dan bikin merinding, gua mau absen dulu. Gua mau tahu siapa yang nonton video ini. Siapa di sini yang ngerasa relate banget sama hitungan gaji lawan omzet tadi? Siapa yang tiap bulan pusing mikirin biaya operasional, padahal kerjaan numpuk, tapi duitnya numpang lewat doang? Kalau lo ngerasa lo lagi di fase survival mode ini, coba tulis relate di kolom komentar sekarang. Gue mau tahu seberapa banyak dari kita yang lagi berjuang ngelawan cara lama. Atau kalau lo punya unek-unek lain soal ribetnya bisnis manual, tumpahin aja di bawah. I read your comments guys, kita diskusi di bawah. Udah komen? Oke, let's go, kita bahas jurang pemisahnya. Biar lo makin dapet main karakter energinya, gue kasih analogi sejarah biar lo paham betapa besarnya perubahan ini. Ingat pas orang dulu masih kirim surat via pos buat ngabarin keluarga? Butuh waktu berminggu-minggu. Terus tiba-tiba muncul email dan chatting. Orang-orang yang kekeh pakai surat bilang, email nggak ada seninya, nggak ada romantisnya. Sekarang lihat, surat cuma dipakai buat apa? Buat tagihan utang atau surat tilang. Komunikasi dunia udah pindah ke digital. Nah, transisi ke AI di 2026 itu jauh lebih brutal dan lebih cepat daripada transisi surat ke email. Ini kayak transisi dari jalan kaki ke teleportasi. Mari kita bahas fakta mengejutkan soal algoritma. Platform kayak TikTok, YouTube, dan Instagram di masa depan bakal punya fitur yang namanya AI Content Matching.
Algoritma bakal tahu mana konten yang dibuat pakai data AI buat retention rate tinggi dan mana konten yang dibuat asal-asalan. Kalau lo bikin konten cuma modal feeling tanpa data, algoritma bakal mikir, ini konten nggak efisien, buang aja. Lo bakal ngerasa kena shadow ban, padahal sebenarnya lo cuma kalah canggih. It's literally a battle of codes. Terus, ada yang namanya hyper-personalization. Lo pernah ngerasa HP lo kayak nyadap pembicaraan lo? Lo baru ngomongin sepatu, muncul iklan sepatu. Di 2026, iklan AI nggak pakai sistem sapu jagat, atau satu iklan buat semua orang. Bayangin, iklan buat si A yang suka gaya estetik bakal beda visualnya sama iklan buat si B yang suka gaya to the point. Padahal produk yang dijual sama. AI ngerakit iklan itu secara real time menyesuaikan kepribadian yang lihat. Kalau lu masih pakai satu poster buat semua orang, it's giving screaming in a vacuum. Nggak ada yang denger. Dan yang paling ngeri, supply chain predictability. Banyak UMKM mati karena stok numpuk nggak laku, atau malah kehabisan barang pas lagi viral. AI bisa prediksi tren dari cuaca, berita, sampai isu sosial. Dia bakal bilang, bos, minggu depan bakal viral warna lilac gara-gara ada artis Korea yang pakai, mending stok sekarang. Bisnis manual cuman bisa nebak-nebak buah manggis. Pas lo sadar trennya udah dead. Lo telat. Gue sebut ini the AI gap. Jurang pemisah antara mereka yang tahu masa depan dan mereka yang cuman bisa nanya apa yang baru saja terjadi. Di 2026, kalau lo masih nanya, bisnis lo udah jadi sejarah. Tapi inget, Besti, ini poin penting banget buat mindset lo. AI itu alat, bukan pengganti otak lo sepenuhnya. Jangan jadi AI zombie yang cuma copy-paste doang tanpa mikir. Itu juga salah besar. Di tahun 2026, hal yang paling mahal adalah kreativitas dan empati manusia. Kenapa? Karena internet bakal banjir konten AI yang generik. Yang bakal menang adalah mereka yang bisa pakai AI buat ngerjain hal-hal ngebosenin, kerjaan robot, terus pakai waktunya buat mikirin ide-ide gila yang fresh dan punya koneksi emosional. Kerjaan manusia. Jadi, vibe check diri lo sendiri. Lo mau jadi buruh input data yang kerjaannya bakal diganti mesin? Atau lo mau jadi creative director yang mengendalikan pasukan mesin itu? Tahun 2026 bakal memisahkan mereka yang punya sistem dan mereka yang dimakan sistem. Choose your side wisely. Oke, sekarang kita masuk ke ruang persenjataan. Gua nggak mau lo cuma tahu teorinya, gua mau lo tahu prakteknya. Di 2026, lo bukan lagi bos yang punya karyawan manusia, lo adalah seorang prompt engineer yang punya pasukan robot digital. Ini starter pack wajib lo. Pertama, the brain, ChatGPT atau Cloud. Jangan cuma pakai ChatGPT buat nanya, bikinin caption lucu. That's so basic, anak SD juga bisa. Pakai teknik personas and knowledge base. Upload semua data bisnis lo, data penjualan tahun lalu, gaya bahasa brand lo, sampai profil kompetitor lo, terus perintahin. Lo adalah konsultan bisnis top dunia. Analisis data ini dan buatin strategi buat ancurin kompetitor gue dalam 3 bulan. AI bakal nemuin pola yang nggak kelihatan sama mata manusia. Ini bukan nulis teks, ini artificial strategic intelligence. Kedua, the visuals, Midjourney atau Leonardo.ai. Dulu, buat bikin foto produk yang estetik, lo butuh puluhan juta buat sewa fotografer, model, sewa studio, lighting, terus editing. Ribet. Sekarang, lo tinggal ketik prompt, high-end skincare photography, cinematic lighting, 8K resolution, water splash effect, bam, 30 detik jadi. Lo bisa ganti branding tiap minggu tanpa keluar modal gede. Visual adalah hukum rimba di sosmed, kalau visual lo jelek, orang swipe. Ketiga, the voice and face, Hagen and 11 Labs. Lo introvert, malu depan kamera, atau nggak punya budget sewa talent hijack influencer, cloning suara lo sendiri di 11 Labs biar jadi fasih berbagai bahasa, terus bikin avatar digital di Hagen.
Lo bisa bikin video jualan dalam 20 bahasa, berbeda sekali klik. Lo bisa jualan ke Brazil, ke Jepang, ke Jerman, tanpa lo harus bisa bahasanya. Bisnis lo otomatis jadi global by default. Terakhir, ini hero-nya. The Nervous System, Zapier. Ini lem yang nyatuin semuanya. Bayangin skenario ini, customer chat WA, AI baca and bills. Kalau deal, Zapier otomatis bikin invoice. Kirim email ucapan terima kasih, masukin data pembeli ke database iklan buat diretargeting bulan depan. Semuanya terjadi otomatis pas lo lagi tidur atau lagi nge-gym. Ini yang gue sebut the ghost business. Orangnya nggak kelihatan, tapi sistemnya hidup dan duitnya ngalir terus. Sekarang mungkin lo mikir, Bang, gue mulai dari mana? Pusing lihat teknologinya banyak banget. Tenang, tarik napas, jangan overwhelmed. Kita pakai strategi The 1% Better Everyday ala Gen Z. Langkah 1, audit kerjaan. Ambil kertas sekarang. Tulis semua hal yang paling lo benci di bisnis lo. Hal-hal yang repetitif, ngebosenin, dan bikin capek. Misalnya, balesin chat template, rekap data Excel, atau bikin jadwal posting. Nah, daftar itu adalah target pertama buat diganti sama AI. Itu low hanging fruit lo. Begitu satu beres, dopamin lo naik, lo bakal ketagihan automasi. Langkah 2, kurangi scrolling, perbanyak prompting. Ganti waktu doom scrolling TikTok lo yang nggak jelas itu jadi waktu belajar prompting. Kemampuan ngomong sama AI, prompt engineering, bakal lebih mahal harganya dari ijazah sarjana manapun di 2026. Jangan malu dibilang tech nerd. Para nerd ini yang bakal jadi bos masa depan, sementara yang cuman bisa joget di TikTok bakal tetap jadi penonton. Langkah 3, eksperimen tanpa takut cancel. Gagal? Regenerate. Hasilnya aneh? Ulangi lagi. AI nggak bakal marah kalau lo suruh ulang 100 kali. Coba gaya marketing yang aneh, visual yang berani. Biaya kegagalan di era AI itu mendekati 0 rupiah. Literally, nothing to lose, everything to gain. Langkah 4, human in the loop. Ini kuncinya. Jangan lepasin AI 100%. Lo sutradaranya. AI kerjain ototnya, kerjaan berat, lo kasih hatinya, emosi, dan arah. Sentuhan manusia itu yang bikin konten lo punya soul dan beda dari robot. Jadi, lo mau mulai kapan? Nunggu tahun 2026 beneran dateng, terus lo baru panik? It's already too late. Mulai sekarang. Saat kompetitor lo masih sibuk debat, AI bahaya nggak ya? AI halal nggak ya? Lo udah harus jauh di depan. Udah punya sistem yang matang dan siap buat flexing keberhasilan lo. Masa depan nggak datang tiba-tiba, tapi dibangun lewat prompt demi prompt yang lo ketik hari ini. Let's get it. Kalau lo ngerasa video ini daging banget dan ngebuka mata lo, jangan lupa like dan subscribe. Share ke temen lo atau bos lo yang masih denial soal AI biar mereka bangun dari tidur panjangnya. Sampai jumpa di masa depan. Peace out.